Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 mata kuliah pemasaran ingin memaparkan tugas praktikum pemasaran dari PT Gojek Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Gayu Angger Arofa, NPM 058, ada Brilian Valentia Stefani, NPM 062, ada Siskawati, NPM 090, dan ada Indah Nur Hamida, NPM 094. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Transportasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam beraktivitas. Hal ini memunculkan inovasi industri jasa transportasi. Salah satu di antaranya adalah industri jasa ojek online. Banyaknya penyedia jasa ojek online di Indonesia yang bermunculan membuat perusahaan harus bersaing dalam membuat inovasi fitur dan pelayanan agar dapat bertahan dalam persaingan. Meningkatnya kebutuhan transportasi yang tinggi juga memicu penyedia jasa ojek online untuk bersaing menarik pelanggan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Ojek online merupakan layanan ojek yang berbasis aplikasi di mana pelanggan dapat memesan melalui sistem aplikasi tersebut melalui jaringan internet. Salah satu penyedia jasa layanan ojek online di Indonesia adalah PT Gojek Indonesia yang didirikan oleh Pak Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Untuk pendapatannya pada tahun 2016, 36 triliun rupiah, pada tahun 2018, 126 triliun, dan pada tahun 2020, 170 triliun, di mana pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Next. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan PT Gojek Indonesia. Yang kedua, bagaimana analisis SWOT pada PT Gojek Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui strategi pemasaran dari perusahaan PT Gojek Indonesia dan untuk mengetahui analisis SWOT pada PT Gojek Indonesia. Selanjutnya adalah landasan teori. Pemasaran utama dan Subagio 2014, pemasaran merupakan serangkaian kegiatan mulai dari proses dalam pembuatan, mengkomunikasikan, mengenalkan, dan menawarkan transaksi yang mempunyai nilai bagi konsumen, klien, partner, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, bauran pemasaran merupakan suatu cara di dalam pemasaran yang digunakan oleh perusahaan atau produsen secara terus-menerus untuk memenuhi misi suatu perusahaan di pasar sasarannya. Strategi pemasaran. Menurut Asauri 2013, strategi pemasaran yaitu serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan, acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Telah diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Baik, yang selanjutnya yaitu ada metode. Yang pertama, jenis pengamatan. Jenis pengamatan kualitatif memiliki sifat deskriptif, memberikan gambaran umum tentang latar pengamatan dan bahan pembahasan hasil pengamatan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Studi literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, artikel jurnal diteliti untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Yang kedua, selain mengantar customer ke tempat tujuan sebagai kurir yang mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Kemudahan pemesanan melalui online bisa dari smartphone. Yang selanjutnya tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai dengan GoPay lewat ATM, mobile banking dari BCA, Bank BRI, dan Mandiri. Yang kelima, drivernya sudah banyak, lebih dari 200.000 driver. Yang keenam, driver maupun mitra
mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. Yang ketujuh, harga jasa terjangkau dan bersaing. Dan yang kedelapan, tetap mementingkan kualitas pelayanan. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, adanya driver ojek yang mengecewakan hati konsumen dan masyarakat. Yang kedua, aplikasinya sering error, terutama di jam-jam sibuk. Yang ketiga, pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Yang keempat, penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Kemudian ada opportunities atau peluang. Satu, memiliki pasar potensial untuk bertumbuh. Yang dua, Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Yang ketiga, bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Yang keempat, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi. Yang kelima, pola perilaku dan selera konsumen semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. Yang keenam, teknologi aplikasi online terus berkembang. Yang ketujuh, pekerjaan Gojek dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Yaitu tris ancaman. Yang pertama adalah semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Yang kedua, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Yang ketiga, baik Gojek maupun Grabbike sama-sama melengkapi pengendaranya dengan jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Hal ini dapat membingungkan pelanggan. Yang keempat, para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional. Baik, selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk ini meliputi 9. Yang pertama, GoRide, GoSend, GoBusway, GoFood, GoClean, GoBox, GoGlam, GoMart, dan yang terakhir GoMessage. Yang kedua ialah price mengenai harga. Yang pertama, GoRide atau ojek motor. Khusus untuk wilayah Jakarta, di luar jam sibuk dikenai sebesar Rp1.500 per kilometer dengan tarif minimum GoRide adalah sebesar Rp12.000. Sedangkan tarif pada jam sibuk adalah sebesar Rp2.000 per kilometer dengan tarif minimum Rp15.000. Yang kedua ada GoFood atau layanan antar makanan. Untuk restoran yang tak bermitra dengan Gojek, tarif pengantaran menjadi Rp15.000. Sementara untuk restoran yang menjalin kerjasama, dibebankan tarif pengantaran sebesar Rp5.000. Yang ketiga ada place atau tempat. Gojek telah hadir di 167 kota dan kabupaten di Indonesia, dari Sabang, ujung paling barat Indonesia, hingga sampai Merauke, ujung paling timur Indonesia. Selanjutnya ada promotion. Yang pertama yaitu A. Penetapan media periklanan. Penetapan media periklanan menggunakan media internet dan juga melalui tradisional marketing seperti publikasi melalui brosur dan juga dari mulut ke mulut. Selain itu, Gojek juga melakukan e-commerce dalam proses penjualan, pembayaran, dan juga sekalian dapat membangun hubungan dengan konsumen. Ini dibuktikan dengan Gojek ini menggunakan aplikasi Android dalam hal pemesanan jasanya. Yang B ada penetapan hubungan masyarakat. Gojek menggunakan situs mereka sebagai cara untuk mengiklankan produk dan jasa mereka. Para profesional humas saat ini merasa bahwa situs ini merupakan alat yang baik untuk menyampaikan pesan berita atas suatu produk, meningkatkan produk, hubungan strategis, dan menghasilkan keuangan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dari hasil pemaparan yang sudah disampaikan tadi, kami dapat menarik kesimpulan bahwa PT Gojek Indonesia atau PT GI merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi, khususnya industri jasa ojek online. Bauran pemasaran yang meliputi produk, price, place, dan promotion telah diterapkan pada PT Gojek Indonesia. Terbilang sukses karena mereka terus mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut laporan, Gojek berhasil mencapai laba operasional di luar biaya headquarter atau dikenal dengan istilah contribution margin positif sebesar 170 triliun di tengah pandemi COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa Gojek masih mampu bertahan dan berada pada tingkat kejayaannya. Dari analisis SWOT yang diterapkan, PT Gojek Indonesia memiliki strength atau kekuatan yaitu sebagai pelopor ojek online yang namanya melekat di hati masyarakat. Weakness atau kelemahan seperti adanya driver yang mengecewakan konsumen dan masyarakat, opportunities atau peluang berupa memiliki pasar yang terus berkembang, dan threats atau ancaman yang dihadapi ialah
semakin banyaknya usaha yang sejenis atau kompetitor. Next. Yang terakhir ada saran, yaitu dari pihak perusahaan Gojek diharapkan dapat menerapkan transparansi dalam menetapkan kebijakan dan sistem, supaya ketika terdapat perubahan kebijakan atau sistem tidak menimbulkan gejolak pada pengemudi Gojek, serta perubahan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh pengemudi Gojek. Sebaiknya masalah gangguan atau error yang sering terjadi pada aplikasi pengemudi Gojek segera diatasi dengan baik. Dan juga sebaiknya GPS pada aplikasi Gojek lebih ditingkatkan lagi keakuratannya, supaya lebih memudahkan konsumen dan pengemudi Gojek itu sendiri. Kami rasa sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.